Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sirwahyuni dari kelas 11 IPA 2, nomor urut 12. Untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memiliki arti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab yang diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kepada kitab yang diturunkan sebelumnya." Di dalam agama Islam terdapat 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita percaya dan kita imani, yaitu yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-15 sebelum Masehi untuk Bani Israel dan berbahasa Ibrani. Adapun kandungan kitab Taurat yaitu perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, larangan membuat dan menyembah patung berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati ayah ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil istri orang lain. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk Bani Israel dan berbahasa Kipti. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci dan juga berisi doa-doa, zikir, nasihat, hikmah, serta menyuruh kepada ketauhidan dan tidak berisi syariat. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad ke-1 Masehi untuk Bani Israel dan berbahasa Suryani. Kitab Injil berisi tentang perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan terhadap dunia, merevisi sebagian hukum Taurat yang sudah tidak sesuai, dan berisi berita akan datangnya Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi dan berbahasa Arab. Al-Quran selalu dijadikan sebagai sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari oleh umat muslim. Ada beberapa keistimewaan di dalam Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan, selalu terjaga kemurniannya hingga akhir zaman, tak ada satupun makhluk yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran, memuat petunjuk tentang segala segi kehidupan, mengoreksi segala kekeliruan dari kitab-kitab sebelumnya, telah tertulis sejak Rasulullah masih hidup, sebagai mukjizat Nabi dan Rasul yang terbesar, sebagai obat dan rahmat bagi yang beriman, berlaku hingga hari kiamat, dan masih banyak lagi. Perbedaan suhuf dan kitab. Apa itu suhuf dan kitab? Suhuf adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya tetapi sudah berupa buku atau kitab. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.